Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Neng Citra Siti Rodiah, mengajar IPA di SMP Nasional Bandung. Kali ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup dengan kompetensi dasar yaitu 3.2. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah. Yang kedua, menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat buatan manusia. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang kelima, menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Nah, tentu saja di lingkungan sekitar kita sangat banyak macam benda, baik benda hidup maupun benda mati. Benda hidup biasa disebut dengan makhluk hidup atau biotik. Sedangkan makhluk tak hidup atau benda mati bisa disebut juga abiotik. Coba sekarang, menurut kalian apa saja yang termasuk ke dalam benda yang hidup dan benda yang mati? Coba perhatikan gambar ini. Setelah kalian melihat gambar berikut, apa saja yang terlihat? Ya, di situ ada gambar monyet, kucing, ayam, dan burung serta tanaman lidah buaya. Sedangkan mobil dan helikopter yaitu termasuk ke dalam benda mati atau tak hidup. Bagaimana sih cara membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Oke, sekarang kita bahas ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada bernafas. Bernafas itu apa? Bernafas itu menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Coba sekarang kalian praktikan di rumah cara bernafas, yaitu tarik nafas dan keluarkan. Nah, untuk cara ini berlaku untuk manusia dan hewan. Terus kalau tumbuhan gimana, Bu? Karena kalau tumbuhan kan gak punya hidung. Dari mana nafasnya? Oke, kalau tumbuhan dia itu bernafas melalui stomata. Dan tumbuhan itu berbeda dengan hewan dan manusia. Kalau tumbuhan dia itu menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, kebalikan dari manusia dan hewan. Makanya kalau kalian bermain atau tamasya, diamnya di bawah pohon. Nah, pasti akan terasa sejuk. Kenapa? Karena pohon itu mengeluarkan banyak oksigen. Yang kedua yaitu membutuhkan nutrisi. Setiap makhluk hidup membutuhkan nutrisi atau makan. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya untuk bertahan hidup. Coba bayangkan, bagaimana kalau kalian dan hewan-hewan di sekitar rumah kalian tidak menemukan makan dan minum secara terus-menerus? Apa yang akan terjadi? Ya, pasti akan mati. Jadi, terus bagaimana, Bu, cara makan pada tumbuhan? Ya, yaitu dengan cara disiram, dipupuk, itu merupakan pemberian nutrisi. Tumbuhan juga bisa menghasilkan makanan sendiri, yaitu disebutnya fotosintesis yang dibantu dengan sinar matahari. Selanjutnya, yang ketiga yaitu
berkembang biak atau bereproduksi. Apa tujuannya bereproduksi? Yaitu untuk menghasilkan keturunan yang baru. Jadi, setiap makhluk hidup tentu tidak dapat bertahan hidup secara selama-lamanya. Pasti akan ada matinya. Maka dari itu, demi melestarikan untuk jenisnya, jadi makhluk hidup itu bisa bereproduksi untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, kalau manusia bereproduksi itu dengan cara melahirkan. Kalau hewan ada berbagai macam reproduksinya, yaitu contohnya hewan yang melahirkan atau disebut dengan vivipar. Contohnya kucing, kuda, domba, dan sapi. Lalu ada juga si hewan yang bertelur atau disebutnya ovipar. Contohnya ayam, bebek, dan entok. Lalu ada juga yang berkembang biaknya dengan cara beranak dan bertelur atau disebutnya ovovivipar. Contohnya yaitu ular. Lalu yang ketiga yaitu tumbuhan. Kalau tumbuhan bereproduksinya ada yang dengan cara vegetatif, ada juga dengan cara generatif. Selanjutnya yang keempat, yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu tentu berbeda, tapi berlangsungnya secara bersamaan. Kalau tumbuh atau pertumbuhan itu merupakan bertambahnya jumlah volume dan jumlah sel. Proses pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Lalu selanjutnya kalau tumbuhan itu dia tidak bisa kembali ke semula atau disebutnya irreversible. Contohnya, asalnya misalkan kalian menanam tanaman cabai. Pada saat umur 2 minggu, tanaman cabai tingginya 10 cm. Pas dilihat lagi, pada saat umur 3 minggu, ternyata pas kalian ukur, naik jadi 50 cm. Nah, berarti tanaman cabai itu tumbuh. Lalu selanjutnya, kalau perkembangan. Perkembangan itu merupakan proses menuju ke arah dewasa. Jadi, proses perkembangan itu tidak dapat diukur dan bersifat kualitatif karena tidak bisa diukur oleh angka. Contohnya kalau pada tumbuhan, pada kecambah. Kecambah akan berkembang mulai dari embrio atau biji. Lalu dia akan menghasilkan akar, batang, dan daun. Selanjutnya yang kelima, yaitu bergerak. Kalian pasti bergerak dong sambil menonton video ini juga. Bergerak itu seperti apa, Bu? Ya, seperti ini contohnya. Ibu sedang berbicara. Ibu sedang bergerak ini tangannya. Atau kalian yang di rumah sedang menonton video ibu, kalian sambil ngobrol, sambil menulis, bahkan mungkin ada yang sambil berlari. Nah, itu merupakan bergerak. Kalau contoh lain, yaitu pada hewan, contohnya pada ikan. Ikan berenang di kolam. Nah, alat gerak ikan itu berupa sirip. Lalu, contoh lainnya, ada burung. Burung terbang. Apa sih alat geraknya? Kenapa burung bisa terbang? Karena burung mempunyai sayap. Lalu ada kuda lari di jalan. Apa alat geraknya? Yaitu kakinya. Jadi sirip, kaki
maupun sayap itu disebutnya alat gerak aktif karena alat gerak yang biasa digunakan untuk bergerak. Nah, kalau tumbuhan gimana, Bu? Kalau tumbuhan itu bergeraknya secara pasif. Emang bergerak, Bu? Tumbuhan kan nggak bisa lari-lari. Ya, maka dari itu disebut geraknya pasif karena tumbuhan tidak bisa berpindah-pindah. Jadi, tumbuhan itu bergerak karena adanya rangsangan sinar matahari ataupun air. Jadi, tumbuhan itu bergeraknya mengikuti arah sinar matahari. Selanjutnya yang keenam, yaitu ciri makhluk hidup, yaitu berupa adaptasi. Adaptasi itu apa? Yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan supaya bisa hidup di lingkungan tersebut. Jadi, setiap makhluk hidup itu memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda sesuai dengan situasi serta kondisi di lingkungannya. Di sini ada contohnya. Yang pertama, contoh adaptasi pada pohon kaktus. Pohon kaktus, dia itu hidup di tempat yang kering. Kenapa pohon kaktus bisa hidup di tempat yang kering? Karena dia itu memiliki daun yang tebal dan berduri. Jadi bisa menyimpan banyak dan lama cadangan makanannya. Lalu yang kedua, yaitu ada bunga teratai. Bunga teratai hidupnya di kolam. Bunga tapi kok di kolam? Kok bisa hidup di kolam? Ya, karena tanaman teratai itu daunnya lebar dan tipis, sehingga mempermudah penguapan air dan penyerapan cahaya matahari. Lalu batangnya juga berongga-rongga. Rongga-rongga itu fungsinya untuk membawa oksigen ke batang dan akar, sehingga tanaman teratai dapat bernafas walaupun batang dan akarnya terendam di dalam air. Contoh lainnya yaitu pada mata manusia atau mata kalian. Apabila kalian keluar rumah siang hari, lalu kalian melihat ke atas ke arah cahaya matahari, dengan otomatis pasti kelopak mata kalian mengkerut. Karena apa? Karena silau. Berarti kalian itu peka terhadap rangsangan berupa cahaya. Lalu selanjutnya yaitu misalkan musim hujan atau musim dingin, pasti kalian lebih sering kencing. Beda halnya dengan musim panas. Pasti kalian lebih sering berkeringat karena itu merupakan peka terhadap suhu. Baik, berikut merupakan pemaparan atau penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, bagaimana Bu kalau makhluk tak hidup? Nah, kalau makhluk tak hidup, kebalikan dari makhluk hidup ciri-cirinya. Berarti makhluk tak hidup atau benda mati atau abiotik itu dia tidak bergerak, tidak membutuhkan nutrisi, bahkan tidak bereproduksi. Nah, itu penjelasan dari ciri-ciri benda tak hidup. Mungkin cukup sekian penjelasan materi hari ini. Semoga bisa dipahami oleh kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.